Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trijanita Iwanisa Winarti dengan NPM 2006020210, dosen pengampu Adi Surya STMT dengan IDN 1126058001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Metodologi Penelitian. Yang pertama, pendahuluan meliputi pengantar metodologi penelitian, filsafat keilmuan dan sains logika, pohon filsafat keilmuan teknik sipil, kebenaran ilmiah, jenis-jenis penelitian, tahapan-tahapan penelitian, dan diagram alir penelitian. Yang kedua, teknik penyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan dan manfaat yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan dan manfaat. Pengertian penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan sesuatu. Filsafat keilmuan dan sains, pengetahuan dan ilmu berawal dari kekaguman manusia akan alam yang dihadapinya, baik alam besar maupun alam kecil. Kekaguman tersebut kemudian menyebabkan timbulnya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu manusia akan terpuaskan bila dirinya mendapatkan penjelasan mengenai apa yang dipertanyakan. Untuk itu, manusia menempuh berbagai upaya agar memperoleh pengetahuan yang benar. Filsafat keilmuan teknik sipil. Teknik sipil ada suatu cabang ilmu teknik yang mempelajari bagaimana merancang, membangun, dan memelihara tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk masalah hidup manusia. Teknik sipil diperkirakan telah diterapkan sejak 4000 tahun sebelum Masehi bersamaan dengan pembangunan piramida di Mesir dan tembok besar di Tiongkok. Ilmu teknik sipil menggabungkan pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, lingkungan, hingga komputer. Teknik sipil dikembangkan sejalan dengan tingkatan kebutuhan manusia dan pergerakannya pada masa kini. Teknik sipil telah memanfaatkan teknologi mahadata dan internet untuk segala. Teknik sipil berbeda dengan arsitektur, tetapi dalam pelaksanaannya saling berkaitan khususnya pada proses perencanaan dan desain bangunan. Keilmuan teknik sipil. Berikut adalah cabang-cabang ilmu yang dipelajari: struktural, geoteknik, manajemen konstruksi, hidrologi, teknik lingkungan, transportasi, informatik teknik sipil. Keluasan cabang dari teknik sipil ini membuatnya sangat fleksibel di dalam dunia kerja. Profesi yang didapat dari seorang ahli bidang ini antara lain perancangan pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan prasarana jalan, jembatan, terowongan, gedung, bandar udara, lalu lintas yang meliputi darat, laut, udara, sistem jaringan kanal, drainase, irigasi, perumahan, gedung, minimalisasi kerugian gempa, perlindungan lingkungan, penyediaan air bersih, survei lahan, konsep finansial dari proyek, manajemen proyek, dan sebagainya. Semua aspek kehidupan tercangkup dalam muatan ilmu teknik sipil. Kebenaran ilmiah. Orde, ilmu kepercayaan bahwa alam semesta ini teratur, tidak serampangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini mengikuti aturan yang teratur dalam suatu pola yang tertentu, dalam suatu orde atau tatanan. Determinisme, ilmu kepercayaan bahwa setiap peristiwa mempunyai sebab, determinan, atau antecedan pendahuluan yang dapat diselidiki. Parsimoni, dalam mengungkapkan realitas, ilmu lebih menyukai penjelasan yang sederhana daripada penjelasan yang kompleks. Empirisme, kesimpulan-kesimpulan ilmu harus didasarkan pada pengalaman yang dapat diamati pada peristiwa yang empiris. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian. Menurut penggunaannya, penelitian murni, penelitian terapan. Menurut metodenya meliputi historis, psikologis, observasional, eksperimental, dan menurut jenis datanya meliputi kualitatif dan
kuantitatif. Menurut permasalahannya ada beberapa, salah satunya deskriptif, perkembangan kasus, dan korelasional. Menurut bahan dan objeknya, kepustakaan dan lapangan. Tahap penelitian dan diagram alir. Perumusan masalah. Kedua, penetapan tujuan. Ketiga, penyusunan tinjauan pustaka. Keempat, perumusan hipotesa. Kelima, pengumpulan dan pengolahan data. Keenam, pembahasan. Dan ketujuh, penarikan kesimpulan. Latar belakang masalah dimaksud untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti. Pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari sisi teoritis dan praktis, disebut juga merupakan gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah, dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntun pembaca menuju pada pemikiran yang logis. Rumusan masalah. Sebelum menetapkan rumusan, baiknya kita mengidentifikasi masalah dan sumber apa yang sedang dihadapi. Identifikasi masalah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah adalah mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Yang kedua, masalah dapat dicari melalui panca indera, yaitu pengamatan, pendengaran, penglihatan, perasaan, dan penciuman. Yang ketiga, permasalahan ada kalau ada kesenjangan antara das solen dan das sain, yaitu ada perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan. Untuk sumber masalah, masalah yang dapat diperoleh dari sumber-sumber. Yang pertama, bacaan, terutama bacaan yang berisi laporan penelitian. Yang kedua, seminar, diskusi, dan lain-lain, pertemuan ilmiah, pernyataan pemegangan otoritas, pengamatan sepintas, dan pengalaman pribadi. Rumusan masalah. Setelah masalah penelitian dapat dikaji kelayakannya untuk diteliti, tindakan selanjutnya adalah merumuskan masalah itu dengan baik. Merumuskan masalah tidak boleh dilakukan seadanya, tetapi dilakukan dengan cermat dan dengan pertimbangan yang masak. Selanjutnya, tinjauan penelitian. Dalam beberapa penelitian di mana permasalahannya sangat sederhana, terlihat bahwa tujuan sepertinya merupakan pengulangan dari rumusan masalah. Hanya saja rumusan masalah dinyatakan dengan pernyataan, sedangkan tujuan dituangkan dalam bentuk pernyataan yang biasanya diawali dengan kata ingin mengetahui. Tetapi bila permasalahannya relatif kompleks, permasalahan ini menjadi lebih jelas terjawab bila disusun sebuah tujuan penelitian yang lebih tegas yang memberikan arah bagi pelaksana penelitian. Batasan dan manfaat. Dalam mengidentifikasi masalah biasanya dijumpai lebih dari satu masalah, dan tidak semua masalah dapat atau layak diteliti. Oleh sebab itu perlu diadakannya pemilihan atau pembatasan masalah. Manfaat yaitu untuk memberi sumber terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan yang ada, misalnya untuk memberikan sumbangan pemikiran atau menambah informasi bagi perkembangan ilmu manajemen pendidikan tentang faktor-faktor yang lainnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.